Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi kita di pelajaran fikih. Kali ini kita memulai pelajaran di tahun 2021 ini, di semester 2 lah. Hari ini hari Senin 11 Januari 2021. Kita memulai hari ini dengan belajar fikih ya. Nah, ini lanjutannya untuk di kelas 2. Kita lanjutannya belajar masih di tema bersuci ya dalam berwudu, yaitu sin soal ma makruhatu wudu'i, yaitu kita hari ini mengenal apa saja yang makruh saat kita berwudu ya. Manfaatnya yaitu kita jika belajar hari ini kita mengenal apa-apa saja yang memakruhkan atau makruh dalam berwudu, sehingga kita tidak mengerjakan perkara-perkara makruh dalam saat berwudu ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sin soal ma makruhatu wudu'i, apa sajakah yang makruh dalam berwudu ya. Jim jawab israfu fil ma'i, yaitu yang pertama berlimpatan saat memakai air. Nah, jadi kita tidak boleh dalam berwudu itu banyak membuang air ya. Batasannya itu yaitu lebih dari 3 kali basuh. Jadi kalau kita sudah contohnya membasuh tangan, sunnah 3 kali kan. Nah, 3 kali ternyata kita banyak memakai air, 4, 5, 6 lah membasuh tangan ini. Nah, itu namanya berlimpatan dalam memakai air ya, tidak bagus ya. Dan ini masuk dalam perkara makruh lah, makruh dalam berwudu, berlimpatan banyak membuang air. Kemudian yang kedua kita lanjutkan, wal takallamu bi ghairi zikri. Nah, yang kedua yaitu berkata-kata, berbicara, bependeran, bahasa Banjarnya lah, dengan bukan bacaan wudu lah. Jadi waktu berwudu nih, berwudunya behigaan, temenan lah ya lah, tiga kekawanan, lalu sambil berwudu sambil bepanderan ya lah. Sambil bepanderan. Nah, itu makruh ya lah, kan bukan dari bacaan saat berwudu ya lah. Sambil berwudu sambil bepanderan, Ikam nonton lah yang itu tuh. Oh iya, aku nonton ya, sama benar juga kekawanannya melawani bepanderan lah. Nah, jadi tuntungakan dulu berwudu. Nah, kalau sudah selesai nggak ada apa-apa bepanderannya lah, tuntungakan dulu berwudu. Kemudian kita lanjutkan, wal isti'anatu alaihi bi akhar. Yang ketiga ini meminta tolong atasnya dengan orang lain. Nah, ini maksudnya minta tolongnya yang bukan darurat ya lah. Sama aja bang jadinya bepanderan ya lah. Apakah nih pokoknya bepanderan ya lah. Nah, ini habislah yang untuk yang memakruhkan wudu. Nah, intinya yaitu saat berwudu hendaklah kita khusyuk. Khusyuk itu yaitu fokus
kerjakanlah wudhu ya lah. Fokus, jangan dulu mengerjakan selain pekerjaan atau perbuatan wudhu dan bacaan wudhu ya lah. Nah, sambil diresapi ya lah. Nah, itu. Ini sedikit lagi lah, kita masuk sedikit. Sin soal mallazi yahrumu ala muhdisi hadasan asghara lah. Nah, apakah yang haram atas orang berhadas kecil lah. Nah, ini apa saja yang haram tidak boleh dikerjakan bagi orang yang berhadas kecil. Berhadas kecil itu yaitu orang yang tidak berwudu. Yalah, kita nih dalam keseharian kita, kalau kita berwudu berarti kita bersih atau dari hadas kecil. Wudu nih, waktu berwudu lalu tekantut, nah batal wudunya. Nah, itu berarti kita ada hadas kecil. Nah, apa sajakah yang haram dikerjakan bagi orang yang berhadas kecil atau tidak berwudu ialah. Nah, Jim jawab yahrumu alaiha, haram atasnya yang pertama as-sholatu, sembahyang. Nah, orang yang sholatnya tidak berwudu itu haram, tidak boleh ialah berdosa. Jadi kalau mau sholat, anak-anak bapak harus berwudu dulu ya lah, berwudu dulu. Kalau sudah selesai wudunya, bagus wudunya, maka baru sholat lah. Nah, itulah yang pertama. Jangan supan nih, kekawanannya sudah sholat nih, lalu kada sempat bodoh, tidak apa-apa lah, bodoh dulu setemat lalu sholat lah. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 2, wa tawafu. Yang kedua ini tawaf. Tawaf ini yang dikerjakan di dalam ibadah haji, berhajilah. Jadi punya kita pergi ke Mekah tuh, nah, kita lagi berhadas atau belum berwudu, nah jangan tawaf dulu, wudu dulu ya lah. Nah, wudu dulu baru tawaf. Nah, ngelilingin Ka'bah tuh ada kan, nah, putar. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluhu. Nah, yang ketiga ini yaitu menyentuh Al-Quran dan membawanya. Nah, ada Al-Quran tuh, contohnya bapak nggak di sini. Nah, contohnya ini Al-Quran misalnya lah. Nah, kalau kita belum berwudu, jangan pegang tuh Al-Quran lah, kecuali kita sudah berwudu baru boleh pegang tuh Al-Quran ya lah. Ada misalkan apa itu Al-Quran di situ, jangan ambil aja ya lah. Atau ada buku Yasin, kan Yasin itu termasuk bagian Al-Quran juga, jangan diambil tuh, berwudu dulu ya lah, nggak boleh. Haram pegang Al-Quran tanpa berwudu dan membawanya tadilah, diikuti dibawa-bawa pulang lah, haram lah. Jadi jangan dulu, berwudu dulu, setemat berwudu, nah baru boleh tuh pegang Quran lah. Nah, tadi jadi ada 3 inilah yang haram bagi yang berhadas kecil tadi, tidak berwudu yang dilakukan, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran dan membawanya ya lah. Nah, jadi intinya sebaiknya anak-anak bapak dibiasakan jangan putus wudu lah. Jangan putus wudu itu maksudnya jika kita batal, ada tempat wudu ya wudu dulu ya lah, jadi kita aman.
aman berjalan setiap hari itu ya lah. Dan Bapak dulu diajarin guru-guru Bapak juga dibiasakan jangan putus wudhu. Jangan putus wudhu itu artinya kalau kita batal wudhu ya lah. Nanti jadi keseharian kita itu setiap hari itu dalam keadaan suci ya lah. Dan banyak fadilatnya lah, kelebihannya orang yang tidak putus wudhu lah. Nah itu kesimpulannya hari ini kita dua poin lah kita belajar, yaitu yang pertama kita belajar mengenal apa saja yang makruh dalam berwudu, dan poin yang kedua tadi kita belajar mengenal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak berwudu atau tidak berhadas kecil lah. Nah, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak punya tugas untuk anak-anak Bapak, siapkan kertas kosongnya di bukunya. Nah, itu di situ tuliskan, Bapak minta di yang makruh tadi lah, ada 3 kan tadi. Nah, 1, 2, 3 tulis saya lah. Yang pertama tadi apa tadi, yang pertama, yang kedua apa tadi, yang ketiga apa tadi lah, ditulis di atasnya lah. Yang makruh dalam berwudu ada 3. Nah, 1, 2, 3. Kemudian tugas yang kedua yaitu apa yang haram atas orang yang tidak berwudu tadilah, 1, 2, 3 ya lah. Nah, tulis itu. Nah, ini gunanya untuk catatan anak Bapak ya lah, catatan-catatan di rumah. Nah, kalau sudah selesai, foto tugasnya tadi, kirim ke WA pribadi Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.